Permisi Pak Sobat. Baik, baik, baik. Silakan, selamat datang Mas Parjo. Jadi saya mau minta keterangan ini kok tumben saya dipanggil ada apa? Tadi lewat Pak Bayan supaya saya sowan kepada Pak Sobat. Ada apa Pak ini kok kayaknya serius sekali? Ya, serius memang saya memanggil Mas Parjo karena memang ada kepentingan. Karena ada kepentingan itulah saya memanggil dengan serius. Sebab kalau tidak serius nanti ini tidak ada kepentingan. Maka dari itu karena adanya kepentingan itu malah panggilan saya sangat serius. Dan keseriusan panggilan itu merupakan bukti bahwa ini memang ada kepentingan. Ya terima kasih Pak kalau memang ada kepentingan. Cuma kepentingan itu apa? Saya mohon diberitahu Pak. Nah, maka dari itu kepentingan itu apa nanti akan kita bicarakan. Sebab kalau tidak dibicarakan nanti kita tidak akan tahu itu kepentingannya apa. Supaya tahu kepentingannya apa segera nanti akan kita bicarakan. Makanya mari kita bicarakan supaya kita tahu kepentingannya apa. Maka dari itu kepentingannya apa, bagaimana dan seterusnya tentu akan kita bicarakan. Yo suwe-suwe malah tak ora adik yo bae. Wis sirakku mumpet malah diurak-arik karo omongan kaya ngono. Jadi ingat banyak kamu jangan ngomong. Wah, saya ini sudah pusing kepala. Kepala kamu itu udah pusing ini. Tuh, Mas Parjo, tidak usah pusing ya. Kalau pusing ya minum obat. Ini persoalannya bukan pusing penyakit, tapi pusing pikiran gitu loh. Oh, ya begini, mohon maaf Pak Lurah, terpaksa saya bantu omongan. Begini, maaf Pak Lurah. Ya. Ini berhubungan dengan pencalonan kepala desa di Desa Bangun Jiwo. Sebentar lagi Pak Somad kan sudah lengser. Maka kemudian akan diadakan penyelenggaraan pilihan kepala desa. Nah dari itu saya dengar-dengar Mas Parjo mau maju mencalonkan diri menjadi calon kepala desa, apa betul? Betul sekali. Karena saya kepingin ya naik derajat lah gitu sekaligus. Yang pasti saya ingin mengabdikan hidup saya kepada warga Bangun Jiwo. Supaya pengabdian saya maksimal, saya kepingin mencalonkan diri menjadi kepala desa. Nah dari itu, maka dari itu dengan menjadi kepala desa ini, maka saya pengabdian saya akan menjadi semakin optimal begitu loh, Pel. Nah begini, Pak. Jadi sebenarnya ini si Romdan, anaknya Pak Somad, itu juga mau mencalonkan diri menjadi kepala desa. Maka dari itu si Romdan anaknya Pak Somad ini berhubung mau mencalonkan diri, mohon kepada Mas Parjo supaya mengurungkan niatnya, membatalkan niatnya untuk menjadi calon kepala desa. Malah diminta Mas Parjo memberikan dukungan kepada Mas Romdan anaknya Pak Somad yang nanti supaya kemudian jadi kepala desa. Sebagai gantinya, nanti Mas Parjo akan diberi salah satu posisi jabatan perangkat desa di Desa Bangun Jiwo. Dan nanti tentu ada semacam ya dana hiburan atas batalnya Mas Parjo yang tidak jadi mencalonkan diri kepala desa. Dan malah nanti selain itu, nanti tolong Mas Parjo yang lebih berpengalaman untuk ikut menjadi penasehat tim suksesnya Mas Romdan anaknya Pak Somad yang akan mencalonkan diri menjadi kades. Begitu. Waduh, gimana ya? Lah ya padahal saya sudah mengumpulkan pendukung saya sudah mati-matian pendukung saya. Pendukuk itu apa? Pendukung itu orang banyak yang di belakang saya yang mendorong saya gitu. Yang support mendorong. Kok mendorong itu apa itu maksudnya? Tadi mendukuk sekarang mendorok. Itu saya nggak tahu. Kamu jangan macam-macam daripada kamu tak kamplengi ya.
Iya, daripada kamu nanti saya tempeleng ya, jangan macam-macam. Ini saya sudah pilek 1000 tahun. Nggak sebuh-sebuh, kamu jangan bercanda dengan saya. Ini saya serius. Jadi saya sudah banyak dukungan, mereka meminta saya benar-benar maju. Justru itu. Kita tahu dukungan kepada Mas Parjo luar biasa. Tetapi Pak Somad menghendaki betul agar anaknya menjadi kepala desa. Maka dari itu, justru nanti berapa biayanya untuk mengalihkan dukungan Mas Parjo kepada Mas Romdan, nanti itu semua akan diganti. Atau bahkan nanti akan dilebihi. Supaya Mas Parjo tidak rugi. Selain nanti mendapat jabatan baru, juga Mas Parjo nanti juga tidak rugi secara keuangan. Justru nanti akan tambah banyak Mas Parjo. Sudah, Pak Somad ini uangnya banyak sekali. Tidak terhitung, pokoknya lah sulit lah tandingannya. Begitu Mas Parjo, udah. Waduh, gimana ya? Ya udah kalau begitu. Kayaknya kalau masalah jabatan nanti dulu ya, saya pikirkan. Tapi yang penting memang ada gantinya karena saya sudah terlanjur mengumpulkan pendukung dan kemudian juga biaya-biaya untuk mengumpulkan pendukung itu juga sudah banyak. Sudah Mas, ditanggung, nanti hitung-hitungan sama saya. Udah, saya yang bertanggung jawab. Begitu Mas. Kulanuan, sing dugi niki, pun iringane terserah. Pun mau. Yo, ayo Mbak, yo pret, yo mlebu ki. Yo. 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 Cukup. Ya. Wes, cukup. Yang penting kita enak iringane. Santai saja. Wayang santai kok. Diiringi keplokan wis ora masalah kok. Itu loh. Ya ta? Ora apa-apa, keplok ro singsote wis itu sudah sebuah harmonisasi. Harmonisasi. Harmonisitasitet. Nah, wes pokoknya harmonisisme. Ini kok malah mau ngomongin harmonis. Permisi Pak Lurah. Mari. Ada apa Pak Karyo? Apa-apa ada. Minta apa? Pak Karyo ini gimana? Ditanya baik-baik, ditanya sungguh-sungguh kok menjawabnya kok bercanda. Ya pakai bercanda kan boleh. Ini pokoknya begini Pak. Saya ini mau protes. Sebab apa? Ini toko-toko sudah dibuka, pasar-pasar sudah berkegiatan seperti biasanya. Mal-mal dan tempat-tempat keramaian lainnya sudah pada dibuka. Tetapi lah kok saya ini mau punya kerja. Orang mau duwe gawe, orang mau punya hajat. Kok masih dilarang, ini maksudnya gimana? Coba. Ini kan berarti tidak adil. Saya minta izin supaya saya sampaikan melalui kampret supaya nanti saya diizinkan untuk menggelar hajatan menikahkan anak saya Paramita. Maaf ya. Karena ini masih PSBB maka memang belum boleh menggelar hajatan. Hajatan memang belum diperbolehkan karena adanya PSBB. Dan PSBB itu harus kita ikuti sebab itu ketentuan dari pemerintah pusat supaya tidak boleh ada hajatan. Hajatan memang dilarang itu mengikuti apa ketentuan dari pemerintah pusat yang disebut PSBB.
Lah terus sampai kapan PSBB itu akan diberlakukan gitu loh. Nah itu, sampai kapan PSBB diberlakukan belum ada ketentuan dari pusat. Saya juga menunggu ketentuan-ketentuan dari pusat sampai kapan PSBB itu diberlakukan. Maka saya sendiri tidak mengerti sampai kapan PSBB diberlakukan karena belum muncul ketentuan dari pusat. Maka mari kita tunggu ketentuan dari pusat supaya tahu sampai kapan PSBB diberlakukan. Kira rampung iki malah niki kok. Nek sewengi aku dialog karo lurahe wis saya angel ra rampung. Pak Bayan, piye? Begini Pak Karyo, jadi memang belum boleh. Maka dari itu mohon maaf sekali supaya nanti rencana punya gawe ditunda sampai benar-benar situasi aman. Sampai benar-benar COVID-19 tidak lagi ada di lingkungan kita. Begitu Pak Karyo. Ya nggak bisa lah. Ini urusannya ya. Kalau saya itu nggak jadi punya kerja. Ini anak saya ini nanti perutnya makin gede, aib saya makin terbuka, saya malu. Gitu loh. Saya juga ini mau minta keterangan. Saya ini sudah 5 bulan gak ada job. Pak Tompel ini gimana supaya saya segera bisa dalang? Aduh, ini Mbah Cirmo. Betul. Aduh, maaf sekali Mbah, ini juga belum bisa. Tapi bagaimana saya juga ini ya, ini para penyanyi dan sebagainya, grup-grup musik juga banyak yang sudah mulai resah Pak Tompel. Ini sampai kapan ini mau dibuka kesempatan supaya kita para seniman itu juga kemudian punya kesempatan. Dan ini memang seperti satu paket yang namanya kegiatan sosial budaya Pak Tompel. Ya toh, orang punya kerja itu menjadi wahana bagi eksistensinya seni dan budaya. Khususnya di situ karena apa? Dominan kegiatan seni budaya itu mengikuti kegiatan sosial budaya yang disebut hajatan publik Pak Tompel. Tolong ini diperjuangkan. Aduh, iya betul sekali. Tapi kan kita cuma pemerintah desa, tidak mengerti kebijakan pemerintah pusat. Itulah yang saya maksud. Maka dari itu kita harus bersabar. Ya wangangel lah. Ya sabar sih, pikiran sabar bisa saja, hati sabar bisa saja, ning perut nggak bisa sabar loh. Pak Somad sebagai lurah itu orang tuanya orang sedesa. Ya harus berani memperjuangkan Pak Somad. Ini kasihan ya. Jadi begini. Ini sebenarnya karena ketidakmampuan negara, akhirnya negara itu justru seolah-olah tutup mata kepada persoalan, mengabaikan kepada persoalan demi tidak dituntut terlalu jauh tanggung jawabnya sebagaimana amanat undang-undang. Coba bayangkan di seluruh Indonesia ada berapa juta pelaku seni dan pelaku budaya. Setiap suku mempunyai seni, setiap suku mempunyai kebudayaan, ada pelaku-pelakunya dan itu semua kegiatan terhenti oleh adanya PSBB. Coba. Nah, pelaku budaya ini atau kegiatan kebudayaan ini dominan berlangsung dipicu oleh kegiatan sosial budaya terutama hajatan-hajatan publik. Dari mulai manten, dari mulai sepasaran bayi, dari mulai kitanan, banyak hajatan-hajatan kepentingan publik yang lain yang itu menjadi trigger dari bergeraknya kebudayaan di negeri kita yang ada di seluruh pelosok Indonesia. Kalau itu semua dihentikan, sama juga pistol yang kemudian triggernya dikunci sehingga kebudayaan menjadi macet, kesenian pun menjadi macet Pak Lurah. Ini yang tidak dipikirkan. Artinya apa? Kalau seniman ini belum boleh pentas, orang punya kerja belum boleh diselenggarakan. Artinya seperti seniman ini secara tidak langsung itu disuruh menjalani karantina rumah. Padahal menurut bunyi undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan, ketika terjadi kebijakan karantina rumah,
kehidupan kebutuhan manusia termasuk binatang yang ada di dalamnya, makanan binatang pun itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Nah, bisa nggak bertanggung jawab? Kalau tidak, kalau seniman ini kemudian sekian juta ini mati karena kelaparan, lantas siapa yang harus bertanggung jawab? Enggak. Ini berarti terjadi ketidakadilan. Ini berarti kalau tidak kemudian menemukan jalan keluar, kalau tidak kemudian menemukan jalan tengah yang adil bagi seniman di tengah COVID-19 ini, maka ini sebenarnya negara sudah atau pemerintah sudah melakukan pelanggaran terhadap Pancasila sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Juga sudah melanggar sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya minta supaya pemerintah tidak hanya berorientasi kepada pengembangan industri besar atau ekonomi kapital. Ya toh, ini kan persoalan di situ. Juga sekarang tidak adilnya apa, pemilihan kepala daerah sudah dibuka. Padahal pemilihan kepala daerah kegiatan politik itu juga potensial mobilisasi massa. Coba banyak mana masa wong kampanye karo masa wong digawe. Banyak mana jumlah orang di pasar sama orang punya kerja. Kemudian seandainya kita memberlakukan protokol kesehatan, lebih mudah mana di dalam mengatur protokol kesehatan antara orang punya kerja dengan pasar. Kalau pasar boleh berkegiatan, mengapa orang punya kerja belum boleh? Ini kan namanya nggak adil. Nah disinilah, maka saya minta kepada Pak Lurah, melalui Pak Lurah nanti tolong disampaikan kepada pemerintah pusat, paling pusat sana, nggak tahu pusatnya di mana. Pokoknya yang penting tekan pusat ya. Tekan yang paling tertinggi, yang tertinggi nggak tahu di mana, di Pluto atau di Saturnus. Nah, aku tak kok indok cecak. Tekan dok cecak meneh. Itu tolong disuarakan Pak Somad, karena sampan bapaknya rakyat gitu. Ngurusi politik sudah semangat, ngurusi ekonomi sudah semangat, ngurusi kebudayaan kok leda-lede. Padahal apa? Kalau menurut amanat Trisakti Bung Karno, mengapa Bung Karno mengatakan berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang kebudayaan? Sebab kebudayaan ini merupakan landasan etik moral, politik maupun ekonomi. Kalau tidak dilandasi oleh etika moral atau moral etik, maka cenderung merusak kehidupan, merusak tatanan, merusak norma. Maka politik pun ada aturannya, politiknya pun ada etikanya, tidak asal. Kemudian oleh karena politik ini memang sulit, apa namanya, etika moral itu sulit Pak, ditulis deskripsinya kayak apa. Maka memang tidak ada hukum positif. Termasuk Pak Lurah mau mencalonkan anaknya, secara hukum tidak melanggar hukum, secara konstitusi tidak melanggar konstitusi, tetapi secara moral etik ini sudah merupakan pelanggaran moral politik yang disebut sebagai praktek politik dinasti, bagian dari praktek KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Itu loh Pak. Maka pentingnya di situ, maka biar kami tumbuh. Jangan sampai ini nanti saya curiga. Jangan-jangan kesenian belum boleh pentas, wong digawe rung entuk. Ini ada kesengajaan mau melakukan genosida peradaban Nusantara di Indonesia. Kok medeni to istilahmu? Genosida ya apa? Geno itu geno. Si itu 7. Da itu dada. Terus maksudnya geno 7 dada. Ngomongan ora jelas. Genosida itu pemusnahan. Pemusnahan peradaban, pelan-pelan peradaban orang Indonesia mau dimusnahkan supaya orang Indonesia benar-benar lupa diri, lupa dirinya, supaya orang-orang Indonesia benar-benar bodoh, ya enggak? Karena apa? Karena kemudian tidak tahu dirinya siapa, tidak tahu dari mana sejarahnya kayak apa, akhirnya dicuci otak. Nah, dengan begitu hilang kepribadian. Ketika hilang kepribadian sebenarnya dia sudah menjadi orang yang tidak sadar, mudah dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan asing. Ini yang saya curiga. Maka dari itu Pak Somad tolong disuarakan. Itu kalau tidak ya inilah
Kalau tidak berarti ya memang ada kesengajaan. Maka bisa dibilang ya. Istilahnya apa itu Mbak seperti judulnya itu eh me ngati lali wong ning gawe lagi rong dina. Lah maca wae kok ya angel. Memuja hasrat. Nah, terus ini yang namanya memuja hasrat, korbankan hajat.